Ya, di depan itu ada gerbang, semacam gerbang ya teman-teman ya. Kabupaten Pesawaran. Ini tadi yang kita maksud, Tugu ikonik itu. Dia ada di jembatan, sebetulnya jembatan ini teman-teman. Terlihat jelas tulisan Kabupaten Pesawaran. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Welcome back to my channel teman-teman. Kali ini kita coba akan lihat ya teman-teman ya, ada apa sih di jalan dari Teluk ya teman-teman ya, menuju ke Pringsewu teman-teman, ke Gading Rejo ya teman-teman ya. Kita start tadi dari perempatan Cut Mutia teman-teman, daerah Teluk. Kita mau lihat nih ada apa di jalan nih, sepanjang jalan. Kita ambil jalur dari Jalan Raden Imba Kusuma ya teman-teman, daerah Palang Besi ya, Lembah Hijau kalau teman-teman tahu Lembah Hijau ya, untuk menghindari kemacetan teman-teman. Karena memang kita berangkat ini di pagi hari teman-teman ya, pukul 8.30 teman-teman. Jadi dikhawatirkan traffic di tengah kota di seputaran Jalan Kartini itu padat banget teman-teman. Jadi kita ambil jalan alternatif lewat belakang, itu lewat Jalan Raden Imba Kusuma ya teman-teman ya. Nanti itu akan tembus di Kemiling teman-teman. Kemudian kita ketemu jalan lintas Sumatera menuju ke Gading Rejo, Pringsewu ya. Oke teman-teman, jadi Pringsewu ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung teman-teman. Lampung itu ada 15 kabupaten kota ya teman-teman ya. Jadi Pringsewu ini termasuk salah satunya. Sekitar tahun 2008 kalau tidak salah, atau 2009, 2008 kalau tidak salah ya, Pringsewu ini berpisah, mekar dari kabupaten induknya Tanggamus menjadi daerah otonom baru Kabupaten Pringsewu. Karena memang potensi dari Pringsewu itu sangat besar teman-teman ya, dari agriculture, kemudian dari jasa, sektor jasa, kemudian dari sektor industri juga lumayan ya teman-teman ya, walaupun skala kecil menengah tapi lumayan berkembang, banyak berkembang teman-teman Pringsewu. Makanya Pringsewu dinyatakan layak untuk memisahkan diri dari kabupaten induknya Tanggamus teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang berasal dari Pringsewu, daerah Gading Rejo sekitarnya, atau mungkin pernah berdomisili di daerah Gading. Mudah-mudahan bisa jadi obat kangen ya teman-teman. Silahkan komen ya di bawah teman-teman ya, pengalaman apa dulu selama teman-teman pernah berdomisili di Pringsewu. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk Jalan Raden Imba Kusuma. Tadi di sebelah kanan tadi itu PDAM. Ini jalannya agak naik turun ya teman-teman ya. Di depan nanti itu ada daerah Tugu Duren namanya teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin cari duren, sedang di Bandar Lampung, sedang di Lampung, bisa ke daerah ini teman-teman ya. Ya, tadi di belakang kita sudah melewati Tugu Duren tadi teman-teman. Ini kita di depan nanti sebelah kanan ini Lembah Hijau teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah kesini atau sudah pernah dengar ya, Lembah Hijau merupakan kebun binatang ya, taman rekreasi zoo di Bandar Lampung. Itu tadi sebelah kanan teman-teman. Besar sekali teman-teman. Selain kebun binatang, dia juga ada wahana yang lain. Jadi teman-teman yang sedang berlibur di Bandar Lampung, dari seputaran Bandar Lampung, bisa nih menghabiskan waktu rekreasi bersama keluarga di Lembah Hijau ya, dari sebelah kanan. Di sebelah kiri ini juga ada namanya Puncak Mas teman-teman, daerah rekreasi juga. Jadi kita bisa melihat seluruh kota Bandar Lampung dari ketinggian teman-teman. Itu memang tempatnya tinggi sekali. Nah, ini masuk ke kiri teman-teman, Puncak Mas.
Itu juga tempat rekreasi teman-teman ya. Terjangkau teman-teman, tiketnya murah dengan pemandangan yang luar biasa ya. Ya ini kanan kiri biasanya kalau musim durian teman-teman banyak banget yang menjual durian manis-manis. Teman-teman yang pernah dengar durian Lampung teman-teman boleh. Tapi nggak tahu nih musimnya kapan ya, Tapi kalau sekarang pada saat video ini dibuat belum musim ya teman-teman, belum musim. Mungkin sekitar sebulan apa 2 bulan lagi ya teman-teman ya. Oke, kita nanjak teman-teman. Ini memang daerahnya naik turun begitu teman-teman. Memang kalau lewat di sini harus perhatikan betul-betul kondisi kendaraan teman-teman. Motor, mobil itu harus diperhatikan benar kondisinya. Rantai motor, ban motor, rem yang terutama ya, pasti terutama teman-teman. Kanan kiri ini banyak villa teman-teman, perumahan ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Oke, ini lalu lintasnya agak traffic, agak macet teman-teman. Ya, kita mulai masuk ke daerah pemukiman ya teman-teman ya. Kanan kiri sudah mulai ada perumahan, rumah. Jadi Kemiling ini merupakan kecamatan terluar di Bandar Lampung teman-teman. Dia ini merupakan kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran. Jadi merupakan kecamatan terluar ya di Bandar Lampung teman-teman. Di Kemiling ini berkembang sektor jasa teman-teman ya, niaga. Sangat-sangat ramai di sini teman-teman. Di daerah Sumberjo ya, Beringin apa? Sumberjo. Kanan kiri teman-teman bisa lihat itu ada ruko semua teman-teman di Kemiling ini. Ya, kita udah masuk jauh 2 jalur Kemiling, jalan Cut Nyadin ya. Jadi memang ini daerah atau lokasi yang rame ya, sektor jasa, sektor niaga sangat berkembang pesat di daerah Kemiling di wilayah ini teman-teman. Sebelah kiri itu McD, kemudian sebelah kanan ini Chandra teman-teman. Dan memang jam-jam segini lagi padat-padatnya nih, lalu lintas lagi padat-padatnya. Bakso, sate banyak sih teman-teman yang senang kulineran. Sepertinya daerah sini cocok nih teman-teman. Bakso, soto, sate banyak di sini teman-teman. Oke, depan itu Flavor Kemiling. Kita lewat kiri bawah. Sebelah kanan Sate Utami. Ini di depan nanti Jalan Imam Bonjol teman-teman ya. Inilah yang nanti menghubungkan kita ke jalan lintas Sumatera nanti teman-teman. Depan ini kita belok kiri. Jalan Imam Bonjol, kita belok kiri teman-teman. Ya, itu di depan sebelah kanan Terminal Kemiling. Hati-hati di daerah sini teman-teman, ini agak crowded biasanya teman-teman. Nah, ini di sebelah kiri ini biasanya banyak
orang-orang yang naik bus ya teman-teman. Jadi semacam terminal bayangan gitu ya teman-teman ya, atau bis penantian utama. Jadi penduduk sini, teman-teman yang mau ke arah Pringsewu ataupun Tataan, Pesawaran, Tanggamus, ngambil busnya, mode transportasinya di daerah itu tadi teman-teman ya. Jadi semacam terminal bayangan begitu, makanya agak crowded begitu karena ada bus yang ngetem di situ teman-teman ya. Perlu dipikirkan itu untuk terminal dikembangkan ya teman-teman, jadi supaya nggak macet di pinggir jalan itu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Di depan ini nanti perumahan Bukit Kemiling Permai. Ini merupakan Perumnas terbesar ya. Nggak tahu pertama atau kedua tuh di Bandar Lampung setelah Perumnas Wai Halim. Itu sebelah kanan gerbangnya. Bukit Kemiling Permai. Lumayan besar itu teman-teman perumahannya. Kita lanjut lagi teman-teman. Menuju ke Pesawaran. Ini sepertinya sudah berdekatan ya, sudah sampai ke ujung. Oh iya betul, itu di depan ada tugu perbatasan antara Bandar Lampung dan Pesawaran teman-teman ya. Kita sudah meninggalkan Bandar Lampung dan memasuki Kabupaten Pesawaran ya teman-teman. Kabupaten Pesawaran ini negeri sakti ya, kecamatan pertama yang kita lalui. Kita terus lagi teman-teman, kita lanjut lagi. Teman-teman jangan lupa komen ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di depan ini nanti Tugu Coklat teman-teman. Jadi memang tugunya tangan bawa biji coklat gitu teman-teman ya, buah coklat. Ini memang karena Pesawaran daerah penghasil coklat teman-teman. Jadi memang tidak ada produk, mungkin tidak ada produk jadi ya teman-temannya, tapi diperkirakan coklat yang teman-teman konsumsi seperti Silver Queen, kemudian mungkin ada juga yang diekspor teman-teman. Itu berasal dari Pesawaran sini teman-teman, biji coklatnya. Kalau ke kanan itu tadi Tugu Coklat itu kita bisa kembali ke Bandar Lampung teman-teman ya, ke daerah Rajabasa, Bundaran Rajabasa. Itu juga merupakan jalan alternatif bagi teman-teman dari Bandar Lampung yang mau ke arah Pesawaran sini teman-teman ya, untuk menghindari kemacetan di tengah kota. Biasanya menempuh jalan yang tadi ya teman-teman ya, sampai di Tugu Coklat itu belok kanan ke arah Pesawaran teman-teman. Pesawaran ini lumayan luas teman-teman. Jadi sektor yang berkembang di sini macam-macam teman-teman. Ada pariwisata seperti Mutun, Klara, kemudian pertanian tentunya teman-teman. Di sini padi, beras, kemudian ada juga tembakau teman-teman. Lalu sektor jasa niaga ya teman-teman ya. Jadi memang Pesawaran ini semua sektor sepertinya ada di sini teman-teman, di Pesawaran ini. Di samping letak yang strategis juga ya, di pinggir kota atau berdampingan dengan Bandar Lampung, kemudian berdekatan juga dengan kota metro ya teman-teman ya. Jadi memang potensi Pesawaran ini sangat bagus teman-teman untuk menunjang perekonomiannya teman-teman ya. Mereka punya pertanian yang tidak dimiliki ataupun sedikit dimiliki oleh kota Bandar Lampung dan kota metro. Di samping sektor pariwisata tadi teman-teman ya, Pantai Mutun, Klara, ada Hotel JW Marriott teman-teman, itu masuk ke Pesawaran. Oke, kita lanjut teman-teman. Masih di seputaran jalan lintas ini teman-teman, menuju ke Gedong Tataan.
Ini di sebelah kiri kita ada RSU GMC ya teman-teman. Itu RSU swasta, rumah sakit umum ya, tapi swasta ya. Kita sekarang udah nyampe di Bernung ini, di kawasan Bernung teman-teman. Lalu lintas masih lumayan lancar ya. Biasanya nih kalau jam-jam teman-teman berangkat jam-jam 7 ini udah macet banget teman-teman. Jadi ada pertemuan arus dari Pringsewu, Gedung Tatan ke Tanjung Karang, dan sebaliknya teman-teman ya, pegawai yang berangkat, ASN yang berangkat dari Tanjung Karang, Bandar Lampung ke Pringsewu ataupun Gedung Tatan Pesawaran teman-teman ya. Jadi di sini karena ruas jalannya tidak terlalu lebar, ada pertemuan arus itu tadi menyebabkan kalau pagi-pagi itu luar biasa macetnya teman-teman. Begitu juga dengan sore hari nantinya teman-teman ya, seperti itu juga. Kita udah masuk Gedung Tataan ya teman-teman ya. Itu tadi di sebelah kanan Polsek Gedung Tataan. Jadi Gedung Tataan ini merupakan ibu kota ya, pusat pemerintahan dari Kabupaten Pesawaran. Jadi di Gedung Tataan ini terdapat kantor bupati, pusat pemerintahan gitu ya teman-teman ya. Dan kebetulan juga pusat perkembangan dari niaga ya teman-teman ya, bisnis di sini juga. Jadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis kebetulan jadi satu teman-teman di Gedung Tataan ini. Sebelah kanan kiri banyak ruko, kemudian ada juga beberapa perkantoran ya teman-teman ya, seperti bank. Di depan itu nanti ada Masjid Agung Tataan teman-teman, Masjid Agung Tataan. Ini kalau malam seru teman-teman di sini. Banyak arena permainan untuk yang ada anak kecil ya. Jadi bisa plesir ke sini nih. Kalau malam-malam rame, terang juga teman-teman. Udah mulai agak sedikit tersendat-sendat, tapi nggak lama-lama teman-teman, nggak panjang, hanya beberapa meter saja. Banyak kulineran juga di sini teman-teman. SMA 1 Gedung Tataan tadi sebelah kiri masuknya. Oke, di depan itu nanti ada tugu ikonik ya dari Pesawaran ya teman-teman ya. Jadi dia melewati jembatan begitu teman-teman. Jembatannya lumayan bagus, ikonik gitu loh. Ini kita kalau perhatikan jalanan agak meluas ya teman-teman, khusus di jalur Gedung Tataan ini ya. Udah ditambah kanan kiri dari pemerintah kabupaten teman-teman ya, dan juga pemerintah provinsi. Sebetulnya ini jalan negara, tapi ditambah lagi di luas kanan dan kiri oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten mungkin ya, pemerintah provinsi seperti itu. Ya, di depan itu ada gerbang, semacam gerbang ya teman-teman ya, Kabupaten Pesawaran. Ini tadi yang kita maksud tugu ikonik itu, dia ada di jembatan, sebetulnya jembatan ini teman-teman. Terlihat jelas kalau tulisan Kabupaten Pesawaran. Ya, kita melewatinya. Di depan itu belok kiri ya teman-teman ya, kalau ke arah kantor bupati pusat pemerintahan Pesawaran. Tapi kita akan ke arah sana teman-teman terus untuk lanjut ke Gading ya teman-teman ya, Gading Pringsewu. Kita muter di tugu ini. Oke, kita berhenti dulu sini untuk melanjutkan nanti teman-teman.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan. Tadi kita sempat mampir sebentar ke negeri Katon ya teman-teman ya. Tadi kita muter balik di Tugu pengantin tadi, Tugu Garuda ya, Tugu apa. Kemudian kita belok kiri. Nah ini kita kembali lagi ke arah Pringsewu teman-teman. Ya, di depan itu merupakan perbatasan antara Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu. Jadi kita sudah lepas melewati dari Kabupaten Pesawaran teman-teman. Kita masuk ke Kabupaten Pringsewu. Oh ya, tadi di negeri Katon itu sebenarnya itu sentra pusat keripik teman-teman, sentra makanan ringan. Jadi teman-teman kalau mau cari oleh-oleh di seputaran daerah ini bisa tadi ya. Kita putar balik Tugu tadi itu, kemudian belok kiri ke arah negeri Katon. Di situ banyak sentra makanan ringan, keripik dan lain sebagainya teman-teman. Kita terus teman-teman ke arah Gading. Ya, jalanan ada 1-2 titik teman-teman ya yang tidak rata, berlubang begitu ya. Tapi generally jalanan bagus, mulus. Kita sepertinya sudah masuk ke kawasan Gading Rejo teman-teman ya, karena Gading Rejo merupakan kawasan ujung ya dari Pringsewu yang berbatasan dengan Pesawaran, Kabupaten Pesawaran. Di sebelah kanan itu sawah. Pringsewu ini merupakan lumbung pangan teman-teman, lumbung padi. Jadi memang banyak areal persawahan di daerah ini teman-teman. Jalanan sudah mulai lancar lagi teman-teman setelah kita lepas dari rataan tadi ya teman-teman ya. Oke, sebelah kanan Masjid Taqwa. Kita udah sampai ya teman-temannya di kawasan Gading Rejo. Ini jalanan agak tersendat karena di depan ada rombongan mengantarkan jenazah teman-teman. Jadi nggak pakai ambulan nih sepertinya nih. Masih ditandu ya teman-teman ya. Karena memang ruas jalan agak nggak terlalu besar ya teman-teman ya. Jadi kalau satu ruas sudah penuh begini ya, jalanan agak tersendat. Kawasan Gading ini merupakan kawasan ramai juga teman-teman. Terdapat beberapa industri kerajinan teman-teman di kawasan ini. Sepertinya masih tersendat-sendat kita. Oke, sudah mulai biasa berjalan lancar. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini perjalanan kita. Kita sudah masuk di kawasan Gading Rejo. Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe ya teman-teman ya. Kalau kalian ada lokasi yang ingin dibuat videonya, silahkan komen di bawah ya teman-teman ya. Next time kita buat videonya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Thank you.